Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Rosita di sini akan mereview makalah kelompok 6 mengenai dengan tema kenabian dan kerasulan. Nah, di sini pembahasan yang pertama itu pengertian nubuwah secara etimologi. Kata nubuwah dalam bahasa Arab memiliki beberapa akar kata atau sigot yang memberikan nuansa makna yang saling berkaitan. Ada yang menyebutnya sebagai naba'ah atau berarti berita atau informasi. Ada nabu'ah memiliki makna menjadi tinggi, mulia atau unggul. Ada anba'ah yang memberitakan atau menginformasikan. Ada an-nabuwah atau tempat yang tinggi atau dataran tinggi. Nah, dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa kata nubuwah sendiri itu berarti digarisbesarkan sebagai pemberi informasi atau pemberi berita yang sifatnya tinggi atau mulia. Nah, setelah memahami pengertian nubuwah secara umum, untuk memperjelas lagi apa yang dimaksud nubuwah dalam terminologi Islam, ialah seorang nabi atau individu yang dipilih oleh Allah dan dianugerahi wahyu, tetapi dengan penekanan bahwa tugas utamanya tidak hanya selalu berupa perintah untuk menyampaikan wahyu secara luas kepada seluruh umat Islam. Nah, itu yang disebut dengan an-nubuwah atau nabi. Nah, perbedaan dan persamaan antara nabi dan rasul. Nah, setelah menguraikan pengertian nubuwah secara etimologi dan terminologi, secara spesifik definisi spesifik dari nabi dan rasul menjadi krusial untuk memahami titik temu dan perbedaan yang membedakan kedua kelompok utusan Allah ini. Nah, yang sudah disebutkan barusan. Nah, persamaan antara nabi dan rasul. Meskipun terdapat perbedaan dalam tugas dan lingkup dakwah, nabi dan rasul memiliki landasan kesamaan yang fundamental sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Keduanya adalah hamba Allah yang dipilih atau al-mustafan. Baik nabi maupun rasul adalah manusia biasa yang dipilih secara khusus oleh Allah untuk mengemban amanah kenabian atau kerasulan. Pemilihan ini merupakan anugerah dan karunia Allah semata. Berdasarkan ilmu dan hikmahnya, mereka bukanlah sosok yang memiliki sifat ketuhanan atau bagian darinya. Perbedaan mendasar antara nabi dan rasul adalah terletak pada tugas penyampaian risalah dan cangkupan dakwah mereka. Nah, dari makalah yang saya review ini dimana sudah memaparkan dengan jelas ya pengertian nabi, yaitu bisa diartikan sebagai hamba pilihan Allah atau manusia yang dipilih secara khusus oleh Allah didasarkan oleh ilmu dan hikmah Allah, karena hikmah Allah, bukan karena usaha, keturunan atau keistimewaan duniawi yang dimiliki individu tersebut. Selain itu, nabi juga penerima wahyu ilahi, yang mana karakteristik ini nabi adalah mempunyai kemampuan menerima wahyu dari Allah. Wahyu ini bisa datang dalam berbagai bentuk seperti mimpi, ilham, atau melalui perantara malaikat. Meskipun bentuknya terakhir ini sering dikaitkan dengan rasul, wahyu yang diterima oleh nabi bisa berupa informasi tentang hal-hal gaib, masa lalu, masa depan, atau alam lain. Nah, kemudian ada tidak diperintahkan menyampaikan secara luas, itu untuk nabi ya. Jadi kalau nabi itu hanya untuk tidak untuk halayak luas. Kemudian fungsinya sebagai saksi dan peringatan. Meskipun tidak selalu diperintahkan untuk menyampaikan risalah secara luas, keberadaan seorang nabi tetap memiliki fungsi penting sebagai sanksi atau saksi atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengikuti syariat nabi sebelumnya,
dan yang terakhir adalah jumlahnya yang lebih banyak. Berdasarkan beberapa riwayat dan pandangan ulama, jumlah nabi diyakini jauh lebih banyak dibandingkan jumlah rasul. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kepada setiap umat atau kelompok masyarakat dalam sejarah, meskipun tidak semuanya diceritakan dalam Al-Qur'an. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.